Kapitalisasi pasar dari indeks harga saham gabungan mencapai 10 kuadriliun atau 10.000 triliun. Dan dalam satu hari, rata-rata transaksi berada di posisi 10,24 triliun. Nilai yang sangat besar dan menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia itu menggairahkan. Kustodian Central Efek Indonesia juga mencatat bahwa jumlah investor di Indonesia mencapai 11,42 juta investor, naik 22,53% dibandingkan periode Juli 2022. Namun, kapitalisasi pasar tidak terbagi rata. Tidak semua orang pegang sama rasa. Ada investor yang modalnya besar, tapi ada juga investor yang modalnya kecil. Dan 90% dari saham Indonesia dimiliki oleh top 1% dari orang Indonesia terkaya. Dan secara matematis, kita dapat menghitung bahwa aset saham senilai 9.000 triliun itu dimiliki oleh 100.000 investor. Berarti ada 100.000 orang yang punya kekayaan lebih dari 90 miliar dan merekalah yang menggerakkan pasar saham Indonesia. Halo, kembali lagi di channel Andre Tuan. Pada video kali ini, kita akan bahas tentang investasi saham untuk pemula dari kacamata investor individu. Dan aku pikir video ini akan cocok buat kamu yang ingin nabung saham karena aku pribadi nabung saham sedikit demi sedikit dengan sistem DCA, Dollar Cost Averaging, yang artinya menyisihkan tabungan bulanan dengan nominal yang tetap. Dan saat ini celengan portofolioku itu cukup lumayan, sekitar ratusan juta, dan kayaknya bisa lebih relate nih buat kamu investor pemula dibandingkan dengan konten-konten channel sebelah yang mungkin portofolionya jauh lebih besar, bisa puluhan atau ratusan miliar. Dan kita tahu bahwa cara main antara investor besar dan investor kecil itu berbeda. Sehingga bisa jadi cara main mereka itu tidak cocok dengan kamu. Lalu, kalau kamu suka dengan konten kayak gini, boleh klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi ketika channel Andre Tuan upload video-video baru. Kita ada 3-4 video baru setiap minggunya dengan berbagai coverage video. Ada produk review dan juga eksplorasi pekerjaan. Dan tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita mulai video pada hari ini, investasi saham untuk pemula. Gold was at $20 and Berkshire was at 15, so gold is now at 1,600 and Berkshire's at 120,000. So you can pick different starting periods. Terdapat banyak instrumen investasi untuk kita dapat menginvestasikan uang kita. Ada ori, obligasi, peer-to-peer lending, properti, atau mungkin bisnis. Namun, kalau kita melihat angkanya, pasar saham adalah yang terbaik dengan margin yang cukup besar. Dikabarkan 1% investor menghasilkan 6,5 triliun dolar di pasar saham selama masa pandemi. Bukan rupiah, tapi dolar. Bukan juta, bukan miliar, tapi triliun. 6,5 triliun dolar. Jadi nilai keuntungannya itu banyak banget. Dan hal ini menunjukkan bahwa pasar saham adalah salah satu cara terbaik untuk kita dapat mencapai puncak hierarki kekayaan. 10 dari 10 orang terkaya Indonesia, 10 dari 10 orang terkaya dunia, pasti kaya dari saham. Namun di sisi lain, investasi saham tidak menguntungkan semua orang. Tadi kita bilang kalau hanya 1% dari investor yang mendapatkan keuntungan. Sisanya, lebih dari 90% mengalami cut loss atau kerugian. Walaupun begitu, investasi saham tetaplah sangat menarik. Walaupun kapitalisasinya besar, pasar saham itu jauh lebih liquid dibandingkan dengan beberapa instrumen lain. Apalagi kalau kita bandingkan dengan properti. Aku pribadi punya rumah di Citra Majaraya dan Podomoro Tenjo yang ingin kujual sejak tahun lalu. Kedua rumah ini udah aku beli, satu di tahun 2014 dan satu di tahun 2020. Emang bukan untuk ditinggalin, tapi emang untuk investasi. Dan harga rumahnya cuma 250 juta dan 350 juta. Ingin kujual sejak tahun lalu, tapi sampai sekarang itu belum laku. Padahal aku cuma jual dengan harga modal.
Jadi kalau kata orang, investasi properti itu menguntungkan, menurutku berdasarkan pengalaman investasi di properti selama 10 tahun terakhir, itu bullshit. Karena aku punya portofolio lain di investasi saham yang saat ini cuan dan dapat dijual dengan jauh lebih mudah. Hari ini ku jual dan 2 hari lagi pasti aku dapat uang tunai. Dan ini jadi salah satu alasan kenapa pasar saham itu jauh lebih menarik dibandingkan dengan investasi properti. Dan aku berharap untuk meningkatkan investasiku di saham di beberapa waktu ke depan. Dan sebelum kita investasi lebih banyak, yuk kita coba telaah ada apa di balik pasar saham. Apabila kita ingin mulai bisnis, hal paling alami yang kita lakukan adalah nabung untuk mengumpulkan modal, lalu mulai bisnis kita. Dan setelah kita mulai bisnis kita, pastinya diperlukan waktu bertahun-tahun untuk membangun bisnis yang besar dengan keuntungan ratusan juta atau mungkin miliaran. Dan ini udah kualami serta kubuktikan sendiri. Teman-temanku yang udah mulai bisnis, itu sekarang bisnisnya sudah besar-besar. Tapi awalnya mereka bangun bisnis dari nol dan diperlukan waktu yang cukup panjang. Sejak aku lulus kuliah sampai bisnis mereka besar kayak sekarang, berarti udah waktunya 10 tahun. Jadi diperlukan waktu yang cukup panjang untuk bangun bisnis dari nol sampai jadi kerajaan yang cukup besar. Tapi ada cara kedua nih untuk kita bisa mengakselerasi pertumbuhan bisnis yang sedang kita geluti, yaitu mengambil pinjaman. Misalnya, sekarang kita bisnis skincare dengan keuntungan 30%, dan bisnis skincare punya cash cycle rata-rata 3 bulan. Artinya, dari kita mengeluarkan uang sebagai DP produk sampai produk itu kita terima, dan kita berhasil jual untuk dapat modal dan keuntungan diperlukan waktu 3 bulan. Modal 100 juta jadi 130 juta dalam waktu 3 bulan. Berarti dalam waktu 1 tahun kita bisa menghasilkan 120 juta dengan modal 100 juta. Dan kalau kita punya modal yang lebih banyak, let's say 1 miliar, artinya kita bisa hasilkan 1,2 miliar. Dan kalau modal kita bertambah lagi jadi 10 miliar, artinya kita bisa hasilkan 12 miliar. Jadi semakin besar modal kita, maka keuntungan juga semakin besar. Bahkan mungkin net marginnya akan lebih tinggi lagi karena kita masuk economic of scale di mana biaya produksi jauh lebih rendah. Dan saya ada bahas tentang pinjaman online dari bank digital yang ngasih limit pinjaman tinggi dengan bunga rendah di video ini. Linknya ada di deskripsi. Namun ada risiko saat kita mengakselerasi pertumbuhan bisnis dengan mengambil pinjaman. Nama risiko yang tertinggi adalah risiko default atau gagal bayar karena bisnis kita tidak take off sesuai dengan prediksi. Akibat terburuk adalah aset kita disita, bahkan dilelang oleh bank tempat kita pinjam uang. Menurut Jurusita Pengadilan Jakarta Pusat, bangunan seluas 1.600 meter dilelang oleh pihak bank dan dimenangkan Hendra Fahmi sebagai pemenang lelang. Oleh karena itu, banyak juga pebisnis yang ambil cara ketiga untuk dapatkan tambahan modal tanpa ada risiko default. Caranya, jual saham kita kepada investor. Dan ada banyak banget nih influencer dan content creator yang sekarang pakai cara ini untuk mengembangkan bisnis mereka. Profesor Renat Kasali, Dr. Indrawan Nugroho, Kasih Solusi, Detektif Aldo, Ferry Irwandi, Has Kreatif, Samara Amani, contoh dari puluhan YouTuber yang saham medianya diakuisisi oleh tim Close the Door. Kok tahu bang, sotoy lu? Terdapat logo Close the Door di setiap video baru mereka. Dan hal ini menunjukkan bahwa Om Deddy Corbuzier lewat Close the Door punya saham di setiap media tersebut. Dan setiap dari influencer yang tergabung dalam tim Close the Door tentunya mendapatkan kompensasi dana yang tidak sedikit. Cara valuasi yang paling umum adalah 5 tahun revenue. Lalu kita tahu bahwa target dari tim Close the Door mengincar kepemilikan saham sebanyak 40%. Dan dengan cara valuasi tadi, 5 tahun kepemilikan saham sebagai fair value, artinya seorang content creator bisa dapat dana segar 2 tahun revenue yang ditarik ke depan. Valuasi gua, Kasih Solusi, ini based on revenue ya, kita berangkat dari situ ya. Valuasinya, jadi kalau lo masuk, didilin sekarang apa kapan? gue yang deg-degan ya. Biar kamu nggak bingung, yuk kita ambil contoh dari channel Detektif Aldo. Setiap bulan, Detektif Aldo dapat 2-5 juta viewers dan diperkirakan dapat 100 juta per bulan.
Dan dari sini kita bisa menghitung bahwa fair value dari channel Detektif Aldo adalah 5 tahun penghasilan atau 6 miliar. Artinya, tim Close the Door harus menyiapkan dana 2,4 miliar untuk bisa mendapatkan 40% saham dari channel Detektif Aldo. Dan ini jadi salah satu cara untuk bisa mendapatkan tambahan modal dalam bisnis dengan tingkat resiko yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan mengambil pinjaman. Dengan tambahan modal 2,4 miliar, Detektif Aldo dapat membentuk tim yang lebih solid dan mengembangkan konten atau sumber monetisasi lain sehingga revenue tiap bulan bisa bertambah besar. Selain itu, kita tahu kalau tim Close the Door juga tidak hanya akan memberikan uang, tapi juga resource-resource lain untuk mengakselerasi pertumbuhan channel Detektif Aldo sehingga jadi lebih cepat besar. Dan kalau tim Close the Door mengharapkan kenaikan 5 kali revenue dalam waktu 2-3 tahun, berarti kita tahu bahwa valuasi dari Detektif Aldo juga akan naik 5 kali lipat dalam 2-3 tahun. Kalau sekarang harganya itu 6 miliar, berarti akan jadi 30 miliar di tahun 2025 atau tahun 2026. Ke mereka ada hitungan-hitungan, kita itu evaluasinya mereka. Nah, ngitungnya harapannya ini sembari gue gali ya, bisnis media ya? 3 tahun. Oke, 3 tahun return. Ya. Dan ini adalah model investasi saham tertutup. Aku yakin nantinya kalau perusahaan dari Close the Door akan go public untuk dapatkan tambahan dana yang lebih besar. Dan perusahaan dapat menawarkan sahamnya secara langsung kepada masyarakat lewat pasar modal. Sebagai contoh, ketika Facebook menjadi perusahaan publik, mereka mengumpulkan lebih dari 16 miliar dolar atau 240 triliun. 10% dari APBN Indonesia. Angka yang luar biasa dan memungkinkan Facebook untuk akselerasi bisnisnya jauh lebih cepat tanpa perlu khawatir akan tambahan dana dalam beberapa tahun ke depan. Tapi kita perlu ingat bahwa yang namanya perusahaan TBK tidak hanya bicara tentang angka, tapi juga bukti validasi dari masyarakat bahwa apa yang telah kita bangun itu bernilai. Jadi yang namanya pasar saham itu lebih dari sekedar platform. Ini adalah tempat di mana mimpi-mimpi dan realita itu bertemu. Karena di balik setiap saham pasti ada perusahaan. Dan di balik setiap perusahaan pasti ada orang dengan mimpi-mimpi dan ambisi yang besar. Dan ini jadi alasan utama kenapa investasi saham akan menguntungkan untuk jangka panjang. I mean, the point is to buy something that you like at a price you like and then hold it for 20 years. And you should not look at it day to day. Sebagai investor pemula, terdapat 2 cara untuk kita bisa menghasilkan uang. Yang pertama adalah capital gain dan yang kedua adalah dividen. Capital gain adalah keuntungan yang kita dapatkan akibat adanya selisih antara harga jual dan harga beli. Sedangkan dividen adalah imbal hasil perusahaan yang juga dibagikan kepada investor. Sebagai contoh, harga saham Bank Mandiri di tahun 2005 adalah 725. Sekarang, setelah 18 tahun, harga saham dari Bank Mandiri naik 834% menjadi 6.050 di tahun 2023. Lalu, ada juga contoh dari saham Bank BRI yang naik 24 kali lipat dan saham Bank BCA yang naik 26 kali lipat. Jadi, keuntungan dari investasi saham bisa jadi sangat besar untuk kamu yang mau sabar. Yang penting kita investasi saham di perusahaan yang sudah mapan dan punya rekam jejak yang sudah baik. Selain itu, belilah saham dari perusahaan yang bisnisnya kamu pahami. Seperti kata Peter Lynch, dia adalah salah satu investor terbaik di dunia. Peter Lynch mencatat pengembalian tahunan rata-rata lebih dari 30% selama 13 tahun karirnya. Peter Lynch terkenal karena pendekatannya, know what you own and know why you own it. Peter Lynch sering berinvestasi dalam perusahaan yang dia pahami, dan kita juga sebagai investor pemula harus melakukan hal yang sama. Jika kamu seorang dokter, harusnya kamu lebih paham tentang industri medis dan industri farmasi. Jika kamu seorang programmer, tentunya kamu akan melirik perusahaan teknologi. Atau kalau kamu ex-banker seperti saya, kamu tentunya akan lebih paham tentang industri bank dan juga asuransi. Dan inilah tempat kita mulai untuk beli saham. Buy what you know is what Peter taught us, and it's so nice to see you this morning, Peter. Good to be here. Semoga videonya bermanfaat, jangan lupa like kalau kamu suka, dan silakan share video ini kepada teman-teman kamu yang ingin investasi saham. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!